Nah, sekarang waktunya kita bangun project beneran. Kita bakal mulai dari bikin token kita sendiri yang namanya mock USDC. Ini bakal jadi USDC kita sendiri yang dimana USDC ini akan diimplementasikan ke dalam kontrak Simple Vault kita. Nah, nanti pada akhirnya Simple Vault ini akan menjadi project kita di mana user akan bisa deposit, melakukan staking, dan akhirnya withdraw dengan reward sepanjang waktu yang mereka staking. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke codingannya, kita harus tahu beberapa hal penting. Yang pertama adalah tentang blockchain environment. Ketika kalian ingin mendeploy sebuah kontrak, kalian pasti deploy kontrak tersebut di sebuah chain atau jaringan. Nah, ada 3 jenis chain secara general. Yang pertama adalah DevNet atau Developer Network. Nah, ini adalah jaringan di mana memang jaringan tersebut tuh berada di dalam lokal komputer kalian. Jadi misalnya kalau kalian pakai Remix, Remix itu mempunyai virtual machine dia sendiri. Jadi transaksinya akan secara cepat sekali dan juga ketika kalian ngedeploy itu bakal pakai fake money dari Remix itu sendiri. Yang kedua ada testnet atau staging. Nah, testnet ini adalah 1:1 replika dari mainnet token itu sendiri. Jadi bedanya testnet dengan mainnet adalah testnet itu bakal pakai duit palsu, sedangkan mainnet itu pakai duit asli beneran. Tetapi cara kerjanya itu sama. Jadi sangat disarankan bagi para developer untuk pakai testnet terlebih dahulu sampai benar semuanya, baru kalian deploy lanjut ke mainnet. Nah, yang ketiga adalah mainnet itu sendiri atau level production. Nah, ini adalah di mana duit asli bekerja dan end goal dari project kalian sendiri, yaitu menuju ke production atau live project, di mana kalian ingin project kalian dipakai oleh orang-orang yang beneran. Jadi, untuk kalian ingin mendapatkan revenue atau memang pengen dipakai beneran projectnya, harus berada di live project atau mainnet atau production. Next, kita bakal bahas tentang standar. Jadi, di Ethereum itu ada yang namanya EIP atau Ethereum Improvement Proposal. Jadi para developer di Ethereum itu dapat memberikan proposal berupa upgrade kepada ekosistem Ethereum itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada ERC atau Ethereum Request for Comment. Jadi ini adalah EIP memang terpilih untuk menjadi level standard application pada Ethereum itu sendiri, pada smart contract itu sendiri. Jadi misalnya kayak ada ERC 20, ada ERC 721, atau ERC 1155 yang menjadi 3 ERC yang paling common atau paling sering dipakai oleh para developer, terutama untuk para beginner developer. Nah, ERC 20 sendiri itu untuk membuat sebuah token, terutama fungible token atau token yang bisa diperjualbelikan. Jadi misalnya kalian membuat mock USDC kalian sendiri ya, seperti kita lakukan tadi. Ini untuk membuat DAO token juga atau governance token. Nextnya ada juga ERC 721 atau ini khusus ke non-fungible token atau NFT. Jadi untuk kalian yang membuat sebuah art atau lukisan yang memang itu bentuknya unik, nah pakai ERC 721. Yang terakhir ada ERC 1155 atau multi token. Nah, ERC ini adalah hybrid. Dia memang bisa memanage keduanya antara fungible dan non-fungible token. Jadi misalnya kalian membuat game dan itu ada itemnya. Kalian tuh mau buat usernya itu punya itemnya dan juga ada gold coinnya. Yang dimana gold coin itu bisa diperjualbelikan, sedangkan item itu tidak bisa diperjualbelikan. Nah, itu kalian bisa pakai ERC 1155. Nah, next. Karena tadi aku bilang kita bakal bikin token kita sendiri, kita bakal pakai ERC 20, dimana itu adalah standar untuk bikin token sendiri. Dan please, kalian tuh jangan bikin dari nol. Karena kita punya yang namanya Open Zeppelin. Ini adalah library standar industri yang sudah diaudit keamanannya. Tinggal import, kontrak kita langsung aman dan kompatibel dengan wallet kalian. Jadi senarionya, kita bakal bikin token kita sendiri atau mock USDC kita sendiri di testnet, lalu user deposit ke vault kita, data mereka tersimpan di blockchain, dan pas ditarik nanti, mereka bakal dapat bonus reward. Simple kan? Kalau gitu, kita langsung ke codingannya. Nah oke, sekarang kita bakal langsung untuk praktek bikin kontraknya secara langsung. Di sini aku udah buka Remix aku ya, dan di sini aku udah bikin satu folder juga, namanya vault, di mana nanti semua filenya akan berada di dalam folder vault ini. Jadi langsung aja aku bikin file baru ya, namanya mockUSDC.sol untuk esensinya Solidity, dan kita harus memerlukan SPDX license dan juga protokol Solidity ya untuk menentukan compiler versionnya. Maka dari itu bisa kita copy aja langsung dari misalnya satu storage ini harusnya udah dibuat secara otomatis ya oleh Remixnya. Kita copy aja. Setelah itu kita bakal bikin kontrak kita ya. Kontrak aku kasih nama aja mock USDC ya, kurung kurawal. Nah, karena kita akan membuat sebuah token yang tadi aku bilang adalah untuk memakai ERC20. Jadi kita harus inherit ya ERC20. ERC20. Nah, di sini di Remix itu udah ada library-nya. Jadi kita tinggal import aja, nggak usah download lagi. Kita tinggal import aja si OpenZeppelin. Add OpenZeppelin ya. Di kontrak token ERC20/ERC20.sol. Oke. Jangan lupa titik koma.
Nah, di sini harusnya dia masih error ya, cacing merah, karena kita belum implement apa yang harus diimplement di sini, yaitu constructor-nya. Nah, di sini udah dikasih bantuan ya sama Remix-nya sendiri, kita tinggal tap aja autocomplete. Ya, constructor kita harus implement dulu ERC20-nya, dan di sini adalah kita harus mendeclare ya nama token kita apa dan juga simbolnya apa, tickernya. Di sini aku bakal kasih dia itu namanya mock USDC dan tickernya adalah M USDC. Dan dia akan ketika dipanggil sekali ya, constructor dipanggil pertama kali doang, sekali doang waktu di deploy, dia akan minting langsung, kasih tokennya langsung ke sendernya, atau in this case adalah yang deploy kontraknya, yaitu aku sendiri, msk.sender. Lalu kita bakal kirim ya, sebenarnya ini lebih susah untuk dibaca, jadi aku langsung aja bilang misalnya aku mau ngasih 1 juta token ke aku sendiri. Jadi kita bilang aja 1 juta ya. 1 juta, ini udah 1 juta, kelebihan ya, 1 juta dikali dengan desimalnya. Kalau dia secara otomatisnya di sini, dia tuh desimal adalah 18 ya, jadi 10 pangkat 18. Tapi biasanya USDC atau stablecoin yang lainnya, dia itu desimalnya 6, mengikuti standar duit itu sendiri. Oke, jadi kontraknya udah selesai. Nextnya aku bakal bikin satu function juga ya. Function buat nge-mint. Ya, jadi nanti aku bakal bikin juga function untuk buat di app-nya tuh bisa get faucet gitu ya. Dah, dia bakal terima address tuh ya, address sama juga amount-nya berapa gitu ya. Jadi kita langsung aja langsung autocomplete aja dikasih juga sama Remix-nya. Dan dia bukan public ya, dia eksternal karena kita nggak bakal manggil-manggil lagi function ini di dalam kontrak. Jadi eksternal aja supaya dia tuh ya cuma bisa dipanggil di luar doang, lebih hemat gas. Dan dia langsung pakai function bawaan dari ERC20 itu sendiri yaitu _mint ya, buat dia tuh minting. Ini kelebihan. Jadi ketika function ini dipanggil, dia bakal mint sejumlah token yang dikirim dan juga berapa tokennya ke siapa. Jadi ini untuk file mock USDC kita. Oke, nextnya kita bakal bikin langsung aja. Oke, ini aku salah. Kita bikin langsung file ya. Buat simple vault kita. .so. Nah, untuk simple vault itu juga bakal sama. Kita harus import juga tadi ya SPDX license. Terus kita bikin kontraknya juga. Kontrak untuk simple vault ya. Simple vault. Dan dia gak bakal nge-inherit ERC20, tapi kita perlu interface-nya. Karena kita bakal masukin address token yang bakal kita deploy nanti, mock USDC-nya, ke dalam kontrak ini. Sehingga yang berlaku tokennya di kontrak simple vault kita adalah kontrak yang udah kita deploy tadi. Jadi kita import dulu aja ya, untuk interface dari ERC20-nya. Jadi ini dari OpenZeppelin lagi ya, /contract /token /ERC20. .so. Oke. Nah, nextnya kita bakal declare dulu aja ERC20 public token. Ya, karena kita bakal once again kita bakal kirim token tersebut itu untuk berlaku di simple vault kita di sini. Nah, di sini aku juga bakal bikin sebuah struct ya untuk nyimpen user kita ya, namanya user info. Nah, dia ini bakal punya atribut buat balance-nya, jadi kita bisa nge-track berapa duit yang dipunya oleh user. Next-nya juga kita bakal punya unlock time ya, karena aku bakal bikin mekanisme stacking ya. Dan juga kita bakal punya lock duration, berapa lama. Untuk struct-nya. Cukup itu aja. Nah, next-nya bakal ada mapping juga, ini untuk nge-track juga ya, nge-track si usernya. Dia tuh bakal mapping address sebagai key-nya dan value-nya adalah si struct kita ya, user info. Kita bakal isi nama ini sebagai user info. Oke. Next-nya kita bakal bikin constructor kita. Dia bakal terima ya address token kita, token address. Karena tadi aku bilang kita bakal pakai address token yang udah kita bikin tadi, mock USDC kita. Dan kita bakal initialize ya token tadi di atas yang udah pakai interface ERC20 untuk pakai token ERC20 kita tadi, yaitu mock USDC kita. Kita bakal kirim si token address. Oke. Sejauh ini udah aman buat setupnya, declaration dan segala macam. Kita tinggal bikin function-function kita, yaitu untuk deposit dan juga withdraw.
function ya, pertama adalah untuk deposit. Oke. Dia bakal terima yang pertama adalah amount. Ya. Yang kedua adalah untuk log time-nya. Underscore log time. Dan kalau kalian bingung kenapa aku kasih underscore di depannya untuk parameter, karena untuk naming convention parameter biasanya tuh menggunakan underscore di depannya. Karena halnya itu sifatnya cuma sementara biasanya. Dan ini cuma eksternal doang, karena kita nggak bakal manggil juga di dalamnya, di dalam kontraknya. Dan dia isinya akan pertama adalah kita langsung aja token transfer ya, dot transfer from, ya ini bakal dari msg.sender ya, yang manggil function itu sendiri atau yang mau deposit tokennya ke address ini atau address simple vault kita sendiri sebanyak amountnya. Jadi dia bakal mindahin ya duit dari usernya ke dalam vault kita. Nextnya adalah kita bakal update ya semua info dari struct kita karena itu akan nge-track usernya sendiri yang ngirim duitnya. .sender, .balance ya plus sama dengan si amount ya. Untuk nambahin balance dia. Next adalah user info message sendernya unlock time-nya adalah sekarang ya, block.timestamp kita ambil waktu sekarang ditambah dengan waktu dia log time-nya itu berapa lama, berapa hari. Dan yang terakhir adalah kita juga harus nge-setting buat log time-nya log time, bukan log time ya, log duration oke, sama dengan underscore log time. Oke. Ini untuk ngeset berapa lama user tersebut ngelog gitu. Itu untuk function depositnya. Simple aja. Nah, nextnya ada function buat withdraw yang untuk tarik duit. Kalau misalnya udah log time itu udah selesai dan user bisa dapat reward. Itu bakal eksternal juga. Dan dia bakal baca dulu ya dari user info dulu. User info. Kita bakal simpen dia ya, di use storage. Kita bakal ambil user info dari yang manggil function ini sendiri. Nah, nextnya kita bakal validasi juga ya, pakai require aja. Kalau misalnya dia itu udah bisa atau belum untuk ngambil. Kalau lognya itu udah lewat atau belum, log time-nya. Jadi kalau misal dia itu harus ya required, kalau hari sekarang itu harus lebih dari unlock time. Ya, kalau enggak kita bakal balikin error message yaitu belum waktunya. Oke. Kalau misalnya dia lolos berarti dia udah bisa withdraw. Kita bakal ambil ya amount-nya berapa ya, yaitu dari si user.balance-nya. Dia punya berapa duit yang bisa ditarik. Setelah itu kita akan menghitung reward dia itu ada berapa nih yang bakal ditambahin dari duit yang bisa dia tarik karena kita kan ada stacking kan. Rewardnya adalah amount, berarti amount dikali dengan user.log duration ya, berapa lama dia ngelog dibagi 100. Jadi aku bikin simple aja buat rewardnya itu berapa ya. Jadi dihitung berdasarkan durasi dialog itu berapa dibagi 100. Setelah itu tinggal kita transfer, token.transfer msg.sender ya, kita bakal transfer ke yang manggil ini sebanyak amount tambah rewardnya, jangan lupa gitu, untuk nambahin stacking reward dia. Nah, setelah itu baru kita bakal set lagi ya buat balance si distract-nya itu jadi 0 lagi karena mereka udah ambil semuanya. Terus user.log duration itu ada 0 juga. Jadi di reset lagi semuanya. Karena di sini mekanismenya adalah ketika dia withdraw berarti semuanya udah hilang gitu ya, udah diambil semua lah, nggak bisa ambil sebagian doang tuh nggak bisa. Jadi kita bikin simple aja vault-nya. Oke, jadi ini untuk fungsinya kita bisa save aja ya. Kalau di MacBook pakai command save ya. Dan di sini bakal di solid compiler-nya dia bakal nge-compile sendiri secara otomatis di remix-nya. Dan di bawahnya di deploy internal transaction kalian bisa lihat nih untuk setting environment-nya. Ya tadi aku dijelasin. Kalian bisa pakai DevNet atau virtual machine secara lokal sendiri. Di Remix sudah disediain namanya Remix VM. Dia memang lebih cepat, tapi aku nggak saranin karena di sini sebenarnya ada bisa pakai langsung ke browser extension atau kalian bisa langsung pakai wallet kalian sendiri ya, seperti MetaMask. Nah, di sini aku bakal pakai MetaMask aja langsung ya. Karena aku juga ada. Nah, di sini aku pakai base sepuleh testnet. Jadi ini adalah jaringan testnet dari base. Karena menurut aku
Layer 2 itu paling cocok untuk dijadikan developing, karena kalau kalian pakai Ethereum itu sendiri itu bakal sangat mahal dan sangat lambat. Jadi aku saranin kalian pakai layer 2. Ya, misalnya kayak Base gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat aku udah tambahin juga ya untuk testnetnya. Kalian bisa cari-cari sendiri ya cara buat tambahin testnet, itu harusnya gampang. Nah, aku juga udah punya faucetnya atau Sepolia-nya Ethereum di sini untuk bayar gas fee-nya ketika kita mau deploy. Gitu ya. Nah, untuk caranya sambungin Remix ke dalam MetaMask kita, itu kalian tinggal buka aja MetaMask-nya. Di sini karena aku udah tersambung, jadi dia otomatis ngedetect. Tapi kalau belum, kalian bisa ke atas sini, atas kotak ini ada tombol Remix ya. Kalian pencet, nah di sini nanti harusnya ada buat ngekonekin ke Remix-nya. Gitu. Jadi tinggal di-connect aja. Nah, di sini aku udah pakai base Sepolia testnet ya. Aku juga ada banyak account, tapi aku ada ini ya, account address aku di sini aku ada 4,6 Sepolia Ethereum base. Nah, di sini aku bisa tinggal deploy gitu ya. Nah, paling yang pertama, nah di sini kan aku belum ada token address nih buat USDC-nya kan. Jadi aku harus deploy dulu untuk mock USDC-nya. Kita coba langsung aja ya. Jadi aku udah pindah nih ke mockUSDC.sol, aku save, nah dia bakal langsung ganti ya otomatis kontraknya ke mockUSDC. Kita deploy dulu ya. Deploy verify aja secara langsung. Dia bakal buka MetaMask kita ya, karena kita udah secara langsung pakai MetaMask bukan VM lagi. Oke, di sini pending dulu nge-create. Nah, dia verify dan sudah berhasil. Nah, ini adalah kontrak address dari kontrak yang udah kita deploy, yaitu mock USDC kita. Dan di sini sebenarnya kita bisa ngecek ya. Di Remix sendiri juga bisa ya. Kalian ke bawah nih, di sini ada deploy contracts. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Fasenya ada apa aja dan kalian bisa ngapain aja gitu ya. Dan kalau kalian mau lebih advance lagi, kalian bisa ke block explorer-nya secara langsung. Nah, di sini dia bakal pakai base Sepolia Blockstop ya, karena kita pakai base testnet tadi ya, jaringan base. Jadi dia bakal ke block explorer base. Nah, di sini kita bisa cek ya. Dia udah ke deploy. Nah, kita balik lagi ya cek ke sini. Sekarang kita bakal langsung ke simple vault-nya. Kita save lagi. Nah, kalian jangan lupa nge-copy token address tadi ya dari mock USDC, kan copy aja ke sini kan. Kita masukin sebagai konstruktornya. Oke, aku copy dulu. Masukin. Kita deploy and verify lagi. Nah, confirm. Dia bakal create dulu untuk kontraknya. Nah, paling sambil menunggu itu kita bisa tag juga ya di mock USDC kontrak kita ya. Misalnya aku bakal ngecek nih balance dari addressnya tadi apa. Harusnya kan 1 juta kan, dimana aku udah minting pertama kali gitu kan untuk ownernya. Nah, aku cek misalnya balance-nya nih ada 1 juta ya. Ini 1 juta kali 10 pangkat 18 tadi. Berarti udah berhasil buat kontrak. Nah, ini udah bisa ya untuk kita yang simple vault-nya. Kita bisa lihat di bawah sini ya, simple vault-nya dia ada 4 function, deposit, withdraw, token, sama user info. Nah, kalau di sini aku langsung ke user info, dia harusnya masih 0 semua karena kita belum melakukan deposit. Nah, untuk melakukan deposit kita harus masukin berapa amount-nya dan mau berapa lama. Nah, tapi di sini kalian tuh harus approve dulu transaksinya baru bisa melakukan deposit. Kalau enggak bakal error. Maka dari itu kita harus balik ke mock USDC-nya tadi. Kita harus cari function approve ya. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus copy dulu ya address dari simple vault tadi ya yang udah kita deploy yang OX85 ini. Nah, kan approve ini dia minta spender ya atau addressnya. Jadi ini adalah address dari yang mau kita taruh duit itu di mana, yaitu ya simple vault tadi. Kita bakal copy di sini dan kita mau deposit berapa. Misalnya di sini aku mau ngedeposit 1000 USDC gitu ya. Jadi aku bakal kasih 1000 terus kali 18 ya. Di sini ada 18 0 gitu. 1 2 3 5 6 7 12 13 14 15 Oke. Dan di sini aku bakal transact ya buat dia approve dulu. Oke, ini copy aja ya tadi 1000 USDC-nya. Kalian nggak boleh lebih atau kurang ya karena kita cuma approve-nya ya 1000 USDC gitu. Mungkin kalau kurang bisa. Oke, dia pending dulu ya. Oke, udah berhasil. Kalau udah berhasil kita baru bisa deposit ya. Kita deposit tadi ya 1000 USDC dan lock time-nya aku kasih dia sebulan ya 30 hari. Kita transact lagi ya. Nah, oke, confirm. Oke, dia pending dulu. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kalau kalian cek user info-nya, nah dia udah masuk nih. Berarti
address wallet kita sekarang tadi udah deposit, kita udah berhasil untuk ngedeposit 1000 USDC dengan lock duration-nya 30 hari. Oke, jadi dengan itu kita udah berhasil untuk bikin simple vault kita sendiri. Nah sekarang jangan lupa kalian nonton modul selanjutnya karena kita bakal implement best practice dan security untuk simple vault kita menjadi secure vault.